Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Suci Maharani MB dengan NIM 210 209 55 2020 kelas PTIKH jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Saya akan membacakan materi yang sudah saya pahami dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis menurut metode penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Tujuannya untuk memberitahukan suatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Ciri-ciri karya ilmiah: yang pertama objektif, yang kedua netral, yang ketiga sistematis, yang keempat logis, yang kelima menyajikan fakta yang artinya bukan emosi atau perasaan, yang keenam tidak pleonastik, dan yang ketujuh bahasa yang digunakan adalah bahasa ragam formal. Kemudian syarat-syarat karya ilmiah. Syarat-syarat karya ilmiah mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas, yang artinya objektivitas berhubungan dengan sikap penulis. Yang kedua, pola berpikir deduktif dan induktif. Dalam mengemukakan atau menarik kesimpulan, penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis, yang artinya runtut dan sesuai dengan nalar. Ada dua pola berpikir logis, yaitu deduktif dan indukatif. Kemudian yang ketiga, sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Yang pertama, karya ilmiah pendidikan digunakan sebagai tugas untuk meresum pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Kemudian yang kedua, karya ilmiah penelitian. Ada beberapa karya ilmiah penelitian, yaitu makalah seminar, kemudian laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Selanjutnya, ada sistematika atau kerangka penyusunan karya ilmiah. Secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pertama, bagian pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar dan grafik. Yang kedua, bagian isi. Secara umum, bagian isi terdiri dari pendahuluan, landasan teori atau tinjauan pustaka, hasil penelitian, dan kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir, bagian penutup. Pada umumnya terdiri dari daftar kepustakaan, lampiran, dan indeks. Itulah tadi materi yang sudah saya pahami dari karya ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.